tes pornografi. 21 dari 100 remaja aborsi. 135 anak korban kekerasan setiap bulan. 5 dari 100 remaja tertular penyakit menular seksual. 63 dari 100 remaja berhubungan seks di luar nikah. Kasus pemerkosaan terjadi di 34 provinsi di Indonesia. Kekerasan seksual di sekolah terjadi di 19 provinsi. Kasus incest terjadi di 23 provinsi. Mereka adalah anak di era digital yang menghadapi realita dunia modern. Lindungilah anak dan balita kita mulai sekarang. Jadi pemirsa basa-basi dikasih lihat data itu tujuan kita bukan nakut-nakutin orang tua ya. Sekali lagi soalnya dia pernah bilang kayak gini, Cipan aku nonton basa-basi kok kayaknya makin tahu fakta makin takut. Justru itu, ya, kalau memang kenapa mesti ditakutin ya Bu ya? Kalau memang kenyataannya seperti itu berarti memang kita harus melakukan sesuatu seperti itu. Jadi kita ini satu, kita bangsa yang kehilangan esensi. Kehilangan esensi? Iya, kita nggak bicara hal-hal yang esensial. Ya, data itu hanya mengatakan tragedi, tapi kan tidak bisa menghitung luka jiwa yang dialami oleh orang itu. Trauma. Itu data aja kita nggak pernah mau menganggapnya sebuah realitas gitu. Bukan hanya satu orang yang ketemu Cipan, saya kan ketemu ribuan orang. Bu, katanya Ibu approach-nya problem ya. Kalau saya nggak ikut approach-nya problem, Ibu bagaimana tahu bahwa sebetulnya anak Ibu dalam keadaan bahaya? Iya, benar-benar. Anak Bapak dalam keadaan bahaya, Bapak pulang ke rumah jadi ayah. Ya kan gitu. Jadi soalnya sekarang ini benar-benar ya child pornography itu adalah orang-orang yang menjadikan anak sebagai objek. Ya, kenapa? Karena kerusakan otaknya sudah sedemikian rupa, jadi dia tidak terpuaskan lagi oleh berbagai macam bentuk pornografi termasuk dengan binatang. Jadi kenapa anak-anak? Karena kita semua sayang anak. Kenapa anak-anak? Karena kita kok terjadi apa-apa sama anak perasaannya apa? Sakit, sedih. Sakit, sedih, apalagi ngilu, terus sampai nggak bisa ngomong, ya kan? Nah perasaan kombinasi perasaan itu dia terangsang, terus kemudian dia jadi kayak gimana? Itu yang dia cari. Iya, sensasi yang campur aduk. Betul, betul. Sekarang kita lihat fakta lain ya, gitu loh. Itu kan tadi datanya udah menunjukkan itu. Itu kan tahun 2014. Dalam 2015 ini, sedih nih mau ngomongin ya, Januari ke Mei saja, provinsi yang anak-anak melakukan kegiatan seks suka sama suka naik menjadi 3 provinsi. Yaitu seks di sekolah naik, seks pelaku SD naik. Itu baru April. Ya baru kami Mei belum lah ya, baru April, dan itu analisa isi berita internet. Pertanyaan Ibu sama Melanie, Wendy, Macicipan, yang kenyataan sebenarnya lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih banyak pasti. Ibu-ibu setuju lebih banyak? Ya. Jadi sekarang gimana caranya? Sementara pemerintah kita belum menganggap ini esensi, tidak menganggap ini penting, tidak menerapkan undang-undang pornografi, ya udah yuk, tangan-tangan kecil kita sambung-sambungin yuk, pikiran kita sambung-sambungin yuk. Gimana caranya sekarang kita jangan melepaskan anak ya pokoknya dari 0 tahun, dari 1 tahun sampai ke atas, lebih dari 10 menit lepas dari pandangan kita. Lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 menit harus tahu. Anak maksudnya gini loh nak, gini ya. Hai Dek, ya gitu kan. Tapi aku main sebentar ya mah, gitu. Terus ke situ, terus kita asik. 10 menit kemana anak gue? Oke. Tapi harus tahu banget. Nah, harus tahu banget juga orang-orang di sekitar kita gitu. Bisa sudah mengalami kerusakan otak sebab tidak tampak pada mata, terlihat tidak terdengar di telinga, nggak bisa kita rasa dengan hati itu, nggak bisa gue rasa nih, ya kecuali teman-teman udah pinter banget, udah terbiasa, kayak saya udah bisa lihat, gitu, udah bisa. Tapi kan itu pakai latihan yang lama. Tapi maaf Ibu, sebelumnya aku mau balik lagi ke masalah peran pemerintah. Kata Ibu kan, ini bukannya setahu saya udah ada undang-undangnya
yang mengatur penyebaran pornografi. Betul, dalam undang-undang pornografi yang udah diisukan, udah diketok palu sama DPR tuh 7 tahun yang lalu. Jadi, tapi dia membutuhkan beberapa peraturan pemerintah, kemudian perlu disosialisasikan sehingga Pak Polisi bisa menyidiknya. Sebetulnya Pak Polisi, menurut hemat kami, saya udah ngomong berkali-kali di depan berbagai macam Mapolda, adalah menanyakan 4 hal. Teman-teman, kalau nanti terjadi apa-apa, naudzubillah min dalik, sama keluarganya, minta Bapak Polisi yang memeriksa itu untuk menanyakan 4 hal ini. 1, kamu nak ya, pelaku kamu berasal dari keluarga utuh apa keluarga pecah? Oke. 2, siapa yang keras dari orang tuamu mendidik kamu? Ayahmu kah, ibumu kah? Kalau mau ditanya di sini, kamu deket nggak ya hubungannya sama ayahmu? Itu penting sekali. Rata-rata orang yang berada di penjara adalah fatherless man. Fatherless. Ya. Berarti kurangnya figur ayah. Nggak sempat kesentuh ayahnya. Itu topik lain kali kapan-kapan ya, kalau masih ada umur panjang ya. Nggak bisa disentuh sekarang. Yang ketiga, kapan pertama sekali kamu terlibat pada miras, narkoba, dan pornografi? Sudah? Yang keempat, apa hubungannya ya ketiga hal ini dengan kejahatan yang sekarang kamu lakukan? Yang kita harap dari Bapak Bareskrim yang membuat running text bahwa sudah ditangkap, ya, kami jelasin dong Pak, 4 hal ini Pak, biar kami jadi tahu bagaimana kami mendidik anak kami, bagaimana ayah harus pulang ke rumah dan memerankan perannya sebagai ayah, bagaimana kita sebagai ibu, bagaimana semuanya, sehingga kita tidak menciptakan lagi kriminal-kriminal buruk lainnya. Betul. Di luar kita harus berhati-hati tentang gadget di tangan anak kita. Itu satu hal lagi. Iya. Itu dia, makanya menjadi orang tua zaman sekarang itu memang tidak mudah karena aspeknya sekarang udah banyak banget nih yang harus dirambah. Tapi gini, kenapa tadi mungkin kita lagi ngomongin soal video pornografi itu yang beredar dan kemudian Ibu Eli ngomongin soal pola asuh orang tua apakah dekat, karena ternyata pemirsa apa yang kita lihat, apa yang sudah tersebar kalau ditelusuri itu adalah bisa dibilang kayak biang keroknya ya Ibu ya. Iya ya, sumber utamanya. Sumber utamanya itu sudah oke. Nah, Bunda mau tanya sedikit deh. Kalau kita dari sekian apa ya? Ini kan udah jadi rantai yang kadang-kadang kita berpikir tidak mungkin bisa terputus, tapi butuh waktu yang lama dan proses yang panjang juga. Oh, bisa diputus sebetulnya. Gimana caranya, Bunda? Pemerintah sekarang terutama Bapak Presiden benar-benar melihat ini sebagai masalah yang mengancam bukan aja ketahanan negara, tapi keberlangsungan negara. Karena yang disasar ini adalah 90 juta anak, dan itu 2 kali penduduk Korea Selatan, tersebar di 9.000 pulau berpenghuni yang sangat remote. Nah, kalau tadi kan aku juga sempat lihat di artikel. Tapi kan nyampe kan ya, pakai ini nyampe kan? Pakai. Nyampe kan kemana-mana kan? Iya. Pemerintah belum tentu nyampe, dia udah nyampe. Iya betul. Nah, kalau yang tadi data yang aku baca tuh Bun, yang Menteri Sosial sempat bilang kalau kerugian negara itu sampai 51 triliun itu. Iya, 51 triliun menurut Mensos. Sama dengan narkoba. Tapi ini juga narkoba, tapi narkolema. Ayo ibu-ibu bilang narkolema. Ya. Narkolema. Narkoba, ayo dong. Narkoba lewat mata. Oke. Narkolema. Sama-sama bikin edik, sama-sama merusak. Sama-sama merusak otak, lebih parah rusaknya. Dan dampak sosialnya lebih parah lagi seperti itu. Oke, Melanie, kamu sebagai orang tua melihat fakta-fakta ini langsung diem ya. Kita kayaknya bener-bener speechless dan nggak tahu mesti gimana. Nanti kita bakal ngobrolin lagi ya. Tapi kita ada sebuah quote yang akan diberikan kepada pemirsa di rumah. Baik, orang tua adalah guru, pembimbing, pelindung, dan penyedia untuk sang buah hati. Ianlah Fanzan. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahas ini. Cause if you want to keep me, you gotta love me harder. And if you really need me, you gotta love